Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, sore ini kembali berkumpul di Ngobi, Salasa Ngobi, ngobrol bisnis. Alhamdulillah saya bersama sahabat-sahabat yang merindukan surga, laba dan surga. Karena berbuat baik itu mesti punya ilmu, punya kepuasan dan harta. Nah, salah satu untuk mendapatkan harta lewat perniagaan ya Buya ya. Bersama saya sudah hadir Buya Zulfadli MA yang aktif memotivasi kita untuk terus bergiat ya, untuk berusaha. Kemudian ada Dr. Santoso, praktisi dan juga akademisi. Kami sama-sama adalah dosen, dan alhamdulillah kita ingin para mahasiswa dengan mata kuliah wajib ya, entrepreneur ini bisa terus bersemangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, Salasa Ngobi ini juga bagian pendidikan informal yang saya rasa juga tidak kalah menarik karena kita langsung pada tataran prakteknya. Demikian kira-kira. Apa kabar Buya Zulfadli? Alhamdulillah khair. Ini kalau lihat senyumnya kayaknya omsetnya meningkat terus ya. Harus meningkat. Oke, Ustadz Santoso gimana? Alhamdulillah. Ya, Sehat. ya, baik ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, sore ini kita bincang-bincang terkait dengan satu usaha bisnis yang itu luar biasa yang berada di Kota Pekanbaru ya. Ya. Jadi kuliner. Ya. Dan Ustadz Santoso sendiri bergerak juga di kuliner. Di depan saya ini ada satu makanan namanya Uni Mas ya. Jadi Uni dan Mas. Benar ya? Biar nanti beliau yang sampaikan. Dan saya berharap acara Salasa Ngobi ini cepat aja selesainya gitu. Biar kita langsung dapat ini tesnya, rasanya. Jadi menarik juga usaha kuliner di Kota Pekanbaru ya. Dan kita ingin menggali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang tidak hadir di sini di Sapik Shop bisa mengikuti ini di media sosialnya, fanspage-nya Sapik Shop dan Salasa Ngobi ya. Mungkin kita minta dulu Ustadz Zulfadli atau dulu Santoso dulu nih. Sit dulu akademisi ya. Baiklah, Ustadz Santoso silakan. Baik, saya beri waktu dikurang 10 menit nanti kita diskusi ya. Silakan. Baik, mungkin tidak sampai 10 menit ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biasanya saya kan yang tukang mewawancarai Ustadz ya. Iya. Ini saya sekarang diwawancarai. Gantian. Dan saya bersyukur, terima kasih bahwa acara ngopi yang kita gagas bersama ini saya agak cukup mendapat respon lah di masyarakat dan banyak yang menunggu. Bahkan kemarin dari Jakarta ada yang gabung, jadi dari luar kota ini ternyata banyak juga yang mengikuti melalui streaming kita. Nah, hari ini kebetulan yang direview ini usaha saya ya. Dan sambil saya perkenalkan, barangkali yang di depan kita yang tampil di sini nih, ini ayam ingkung. Ayam ingkung. Ayam ingkung ini sebenarnya khas budaya Jawa ya sebenarnya. Khas budaya Jawa, ayam utuh itu yang kemudian dibakar. Ada juga yang direbus, ada juga yang digoreng. Ya. Tapi nanti saya tidak akan fokus juga di ayamnya ya, tapi kita akan lebih akan cerita tentang bagaimana perjalanan sehingga sampai pada sebuah usaha, nah, gitu ya.
Yang itu nanti saya pikir yang bisa dipelajari oleh kawan-kawan. Sebab kalau usaha itu kan bisa apa saja. Ya. Tapi kan belum tentu orang, saya jualan ayam kemudian Bapak Ibu yang ada di sini besok langsung jualan ayam kan juga belum tentu kan. Bisa aja telur ayam. Bisa juga telur ayam gitu Kemarin kan. saya ke Payakumbuh itu sambil ada kegiatan, itu perharinya 80.000 butir. Nah itu dia. Satu hari. Itu dia. Jadi Bisa saja yang potong. Gitu dia. Iya. telur aja. Telur Bisa aja kan. mengerjakan 100 orang. Nah itu dia. Makanya yang terpenting sebenarnya bukan produknya. Ya. Tapi yang terpenting adalah filosofi, motivasi, konsep yang kemudian kita bisa tularkan ke kawan-kawan. Jadi kenapa saya punya ide dulu untuk jualan ayam gitu ya. Sebenarnya konsep tentang ayam ini sudah saya pikirkan lama. Mungkin tahun-tahun 2009, 2010 itu sebenarnya sudah terpikir itu. Tapi momentumnya memang belum dapat. Di samping saya, karena saya akademisi, saya banyak di kampus gitu kan. Kemudian ini juga tidak bisa terpikir secara optimal. Tapi yang terpenting begini, yang pengen saya pesan penting yang pengen saya sampaikan pada kawan-kawan adalah ketika kita punya ide, ketika kita punya konsep, itu kita harus sabar gitu. Sabar dalam artian konsep itu harus dierami. Bahasa ayam ya ini kan. Dirami tahu kan. Konsep itu harus dirami itu. Jangan dilupakan. Walaupun sekarang ini belum bisa dieksekusi, tapi konsep itu harus tetap hidup di dalam diri kita. Bayangkan saya 2009 ini baru muncul 2020. 2021. Ya. 2021 ini baru 4 bulan. Jadi 2020 akhir 2021 itu. Ini kan lama banget ya. Ngeramnya 4 bulan. Ngeramnya lama banget gitu kan. Nah, sebab begini, ide itu seperti wahyu dalam bahasa spiritualnya ya. Seperti pancaran Tuhan, hidayah gitu. Dan nanti dia akan bisa tereksekusi itu juga selain memerlukan usaha, selain memerlukan upaya, tapi juga perlu momentum gitu. Ternyata momentumnya ketika corona itu pas gitu. Ya. Online ya, delivery online. Satu online, yang kedua ketika corona orang banyak makan di rumah, sehingga memungkinkan orang untuk makan bersama. Nah, dia ketika makan bersama dia perlu sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Tidak seperti ayam potong-potong gitu ya. Kalau ayam potong-potong dinikmati masing-masing gitu ya. Nah, kebersamaannya ada, maka kemudian oh ya ini ide saya dulu kemudian bisa dieksekusi gitu. Karena momentumnya pas gitu. Dan itu tidak terlepas dari dalam tanda kutip ya ini hidayah juga gitu. Jadi usaha apapun yang kita rencanakan itu bisa manifest, itu salah satu yang paling kunci adalah selain usaha kita adalah hidayah. Itu spiritualitasnya, sehingga dengan demikian maka kita selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, termasuk keberhasilan, termasuk pencapaian, itu tidak terlepas dari hidayah. Dan itu saya secara pribadi terasa sekali gitu, yang namanya hidayah itu. Mungkin teorinya tidak bisa saya jelaskan secara logika ya. Sulit ditangkap secara logika itu, tapi betul-betul terasa bahwa buat saya ayam ini hidayah buat saya gitu. Buat yang lain mungkin hanya sekedar kelezatan gitu. Tapi buat saya, waduh, saya syukuri ini sebagai sebuah hidayah. Nah, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa ya, menyatukan keluarga. Iya. Jadi dengan porsi begini, Unimas ini, yang jarang makan berjemaah bisa makan berjemaah. Iya. Semuanya dapat bagian. Iya. Tagline kita pun juga begitu. Iya. Tagline kita itu tertulis apa enggak di sini? Silaturahmi menjaga suasana kebersamaan. Masya Allah. Ini bulan Ramadan pas ya? Mudah-mudahan. Ini juga insting saya ini di bulan Ramadan akan meledak. Mudah-mudahan insya Allah ya kan. Namun kan mungkin udah ada usaha kuliner sejenis nih, Sat. Jadi kira-kira mungkin kalau analisa SWOT ya. Kita ada strength, ada weakness, ada opportunity, kelemahan juga, ada ancaman. Dan mempengaruhi juga kan
perjalanan usaha kita. Betul. Kita Betul. tidak memandang kalau di Daipreneur kan ini sebuah kompetitor yang dalam tanda kutip ya. Tapi ini bagian Fastabiqul Khairat. Iya, iya. Tapi boleh dong kita juga punya nilai tambah yang terus Ya. bisa berinovasi. Jadi nggak Ya. stagnan ya. Iya. Jadi di usaha kuliner ini kan semuanya ada tuh. Ya. Ayam presto gitu, ayam Betul. apa gitu. Betul. Apalagi pemain-pemain lama seperti Ya. CFC, KFC ya. Iya. Bahkan ada MFC, Minang Fried Chicken. Minang Fried Chicken. Ya. Ada Iya. Oh, ya. Ya. Macam-macam lah sekarang ya. Dan Jadi ini pun sekarang sudah. Berarti itu kira-kira gimana strateginya? Ya betul. Ini pas. Ini memang akan ada banyak kompetitor dalam tanda kutip ya. Ya. Dan ini pun dalam 1 minggu kemarin ini sudah muncul duplikat. Iya. Orang sudah menduplikat ini gitu. Iya. Persis sekali yang mereka buat tuh persis seperti dengan yang kita buat itu. Padahal ini memang itulah ancaman kalau kita bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu sebenarnya kalau kita tidak punya filosofi yang kuat, itu kita mudah sekali goyang. Kenapa begitu? Ketika kita punya masakan kita enak gitu kan. Iya. Katakanlah gitu, dan ini enak kok ya kan. Iya. Ustaz Sulwadil yang sering coba. Oh iya. Saya belum bisa bilang enak, saya belum coba ini. Ya. Tapi yang pengen saya sampaikan begini. Sebenarnya orang kalau mau duplikat itu merasakan ini 3-4 kali ketemu. Ya, ya. Kalau memang dia punya sense yang kuat loh ya. 3-4 kali ketemu gitu. Nah, makanya kalau kita kemudian takut dengan persaingan, maka kita akan cepat goyang gitu. Maka kekuatan kita sebenarnya satu di spiritual. Spiritual dalam artian bagaimana menggantungkan bisnis itu selalu kita kaitkan sebagai sebuah ibadah. Di samping produk quality ya tentunya. Kemudian kreativitas. Kita ada produk quality, ya. Bahkan produk quality yang kita coba untuk selalu kembangkan itu mulai dari yang detail-detail ya. Dan saya dengar Ustadz pernah itu kurang garam apa ya? Oh ya, komplain, ya. terus ganti Accident tuh. delivery order lagi dan free. Iya, iya. Ini kan kalau nggak meniatkan itu ibadah nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini rugi nih Rugi. kan. Tapi ini karena excellent. membangun itu dengan spiritual Iya. tadi dulu. Jadi makanya dengan spiritual itu kita selalu punya landasan yang kokoh sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya materi itu kadang-kadang menjadi tidak penting lagi gitu. Dan itu yang menjadikan kita kuat gitu. Nah, bahkan menganggap itu nggak penting lagi. bahkan tidak penting lagi gitu. Sebab ketika kita kan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik itu adalah orang memberikan manfaat. Kalau makanan kita sampai di mereka tidak memberi manfaat kelezatan buat mereka, itu berarti itu persoalan kan? Maka kemudian kita berani berkorban untuk memberikan mereka kelezatan, memberikan mereka kepuasan, dan itu bagian dari ibadah. Nah, spiritual itu yang buat saya itu penting gitu. Bahkan kadang-kadang stok habis, dana habis gitu kan. Iya. Tapi ketika spiritual itu ada, kita selalu punya harapan gitu. Iya. Kita selalu tegar gitu. Banyak jalan keluar ya. Banyak jalan keluar. Min haitsu la yahtasib itu ada gitu. Jadi kalau kita lihat kan kayak teman-teman di bisnis kuliner yang lain ya, warung steak gitu. Iya. Kan kalau dari depannya, kemudian tampilannya, atributnya itu sudah menggambarkan value itu. Iya. Makan dengan tangan kanan. Iya, iya. Kemudian ada berapa persen untuk charity kan. Iya, itu iya. kan membangun spiritual ya. Dan berarti Hmm. ini yang harus kita miliki Iya. di bisnis apa saja. Iya. Nah, kembali ke kuliner ini Ustaz. Dengan persaingan tadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Oh. Karena kita menganggap ini adalah sebuah jalan juang kita. Iya. Nah, ini ibadah, tapi tetap dengan produk yang berkualitas ya. Ya. Terus kiat-kiat yang lain apa? Jadi yang mungkin saya lanjutkan tadi, ketika kita punya kompetitor, sebenarnya bukan jalan kita untuk menghentikan langkah itu. Tapi ketika kita punya kompetitor, itu sebenarnya satu lecutan buat kita untuk meningkatkan kreativitas. Artinya gini, maaf saya potong. Seandainya ya
di tahun pertama Ya. kita belum untung gitu. Ha. Kan biasa cash flow kan. Ya, ya. Karena kita bukan nirlaba kan, Ah. bukan perusahaan sosial. Ya, di kita Bukan mesti cari lembaga laba, sosial, ya, kita cari laba. Artinya tetap bertahan ya. Sampai berapa lama gitu Ustadz buat planning gitu. Misalnya 2 tahun juga belum break even point, belum balik modal. Sampai Oh. masuk ke tahun ketiga perlu jual mobil, jual kendaraan gitu. Sampai sekuat itu nggak kira-kira nanti membangun bisnisnya? Sebenarnya kata hakotukoti itakullah hakotukoti itu ya kayak gitu. Masya Allah. Harus kayak gitu. Cuman Artinya sampai husnul khotimah gitu. terus sampai khusnul khotimah. Sebab bisnis itu bagian dari jihad gitu loh ya. Ya, jihad. Spiritualnya begitu. Tapi alhamdulillah kalau ayam saya enggak sampai kayak gitulah. Ya, kita nggak doakan Zat. Iya. Maksud kita kan strategi tadi. Iya, betul. Sebuah upaya. Sebuah- kan nggak mentok kita ya. Sebuah persiapan mental begitu. Ya, ya. Tapi kalau ayam saya mungkin saya ambil buka-bukaan aja supaya ini juga wawasan kawan-kawan terbuka ya kan. Kita lihat tuh Zat, investasinya luar biasa. Saya tak sebutkan bisnisnya tuh ya. Ya. Ada di Jalan Arifin Ahmad itu kalau nilai investasi tempatnya aja, place-nya aja, Ya. itu nggak kurang 1 miliar. Iya, iya. Nggak sampai setahun ada tulisan take over. Iya, iya. Jalan lagi udah hilang tulisannya, betul-betul close sama sekali. Nah. Itu kan mengerikan. Sebab menurut saya begini, nanti mungkin Ustadz Zulfadil bisa memberikan tambahan ya. Ya. Sebab menurut saya begini, banyak orang bisnis itu yang dikedepankan adalah nafsu, Nafsu, ambisi terlalu besar untuk iya terlalu besar sehingga dia kadang-kadang perhitungannya juga hanya sekedar logika. Dia tidak mungkin ini perspektif aja yang berbeda ya. Kalau saya bisnis itu dimulai dari tangga pertama. Tangga pertama berhasil, naik tangga kedua, tangga ketiga. Ini saya cerita ini maaf Ustaz Dur sama Ustaz Dr. Santoso. Kita dulu pernah buat namanya Ampera Multazam. Ya. Ini kan kuliner juga. Ya. Momen berdirinya tuh 17 Agustus di tahun 2020 yang lalu. Ya. Ya kan? Oh. Kita launching, kita buka. Dengan hashtagnya bayarlah seikhlasnya. Kan gitu. Ya. Jadi makan Puasnya. makan sepuasnya, nikmati seikhlasnya. makanan halalnya, bayar seikhlasnya. Alhamdulillah hari pertama bagus, Ya. hari kedua ya udah nombok terus, dan sekarang sudah tutup. Saya boleh kritik enggak itu? Iya. Jadi itulah diantaranya juga kita punya nafsu untuk mendapatkan sebuah pahala. Itu juga persoalan loh ya. Iya. Jadi ternyata pahala itu juga tidak boleh dikejar dengan nafsu loh. Ini mungkin kritikan ya. Iya. Ini kan jarang orang mengucapkan seperti itu ya. Jadi banyak orang beribadah itu dengan nafsu. Kan sebenarnya tidak boleh juga itu. Makanya kita diajarkan oleh Ada Rasulullah. bab sabar ya. Oh ya, sehingga ketika kita berzakat, Jaga keikhlasan. itu dia. Ketika kita berzakat saja atau beramal, itu kan sebenarnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya memang benar Bu ya. Jadi waktu itu kita jadi nggak ikhlas tuh kan. Jadi udah bayar seikhlasnya, makanan sepuasnya, diisi kotak disiapkan nggak cocok. Nggak cocok. Udahlah. Ya. Akhirnya menjaga Saya pernah keikhlasan. makannya. Enak Bu ya. Ya. Akhirnya biar naik kelas izin Allah kita gratis kan. Cuman tidak bisa buka tempat lagi karena nggak Iya. cocok lagi Iya. kayaknya. Gitu. Itu. Jadi menarik kuliner ini karena dia bisa beri orang makan enak kan. Iya, Manfaat. iya, betul. Baik. Jadi di samping spirit itu, kira-kira yang lain apa untuk Unimas ini bisa bertahan? Kalau Unimas saya pikir pertama memang kreativitas ya. Brandingnya kayaknya udah Branding. oke ya. Dan ini kita sedang menyiapkan kemasan lagi. Ya. Kemasan baru yang dia tidak lagi kemasan. Ini kan kemasan uji coba nih. Uji Kemasan plastik. Ini Uji masih coba aja kemasan sudah uji bagus coba. nih. Dan Ya, sebentar saya- lagi mau kita tinggalkan kemasan yang ini. Foil Karena ya. kita sudah siapkan kemasan yang kardus yang sudah lebih menarik karena nanti kotak ya. Untuk puasa saya pikir sudah layak lah kalau misalnya Ustadz Zulfadli mau kirim ini sebagai parcel gitu. Iya ya. Ya, karena ayam saya ini juga ada yang dipakai untuk parcel, ada dipakai untuk tumpeng, ada dipakai untuk hadiah ulang tahun gitu. Boleh jadi nanti bisa tambahannya penyembelihan syar'i. Nah, itu yang lainnya adalah tentang ayam itu ya, organik ya. ayam Yang makanannya Ya. habatus sauda Ya. gitu. Kan ada itu ya.
Jadi Menarik. termasuk ayam ini sebenarnya, ini mohon maaf ya kalau mau kita buka ya. Sebenarnya tidak ada kata kalau kita bisa bersatu, tidak ada kata umat Islam tidak punya pekerjaan. Satu ayam ini saja, tentang ayam ini aja. Tempat potong ayam mana yang syar'i? Apa kita yakin di pasar-pasar itu sesar'i yang kita pikirkan? Seharusnya ada pasar syar'i, Itu dia. pasar syariah. Itu baru tempat potongnya loh ya. Belum lagi yang jualan ayamnya, Iya. yang pelihara ayamnya. Ini saya pikir menjadi peluang sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Nanti kita lanjutkan ya, lagi. Mungkin Ustadzul Fadli bisa memberikan pengayaan lah. Ya, sahabat-sahabat entrepreneur, Salasa Ngobi ini kita didukung oleh Saudagar ya, Juragan Saudagar Muhammadiyah, JSM, CSM. yang diketuai oleh Ustadzul Fadli sendiri. Saya sebenarnya penasehat, ketuanya udah ada Oh yang gitu lain. ya. Kemudian di teman-teman jaringan Dai Planner Ya. yang juga kita bentuk Ramadan yang lalu. Iya. Karena banyak para asatis kita yang terpapar ya. Ya. Karena pandemi ini, sehingga banyak juga para asatis yang kemudian membentuk Dai Planner, mulai berusaha apa aja, jualan telur, jualan Iya. kue, Iya. ini yang seharusnya mulai kita semangatkan lah gitu. Karena ini bagian ibadah. Baik Ustaz Zul, Ustaz Zul kalau saya nggak salah itu Kuliner juga, Dan. distributornya main dealer ya, main dealernya Minaku ya. Iya. Nanti kita ambil contoh produk Iya, Minaku iya, iya. ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa ditolong ambil produk Minaku. Ustaz Zul kebetulan distributor ini saat ya. Alhamdulillah saya Juga distributor. bagian Bahkan makanan ya. distributornya udah pakai label besar di belakangnya. Distributor besar. Distributor besar. Iya. Di mana penjualannya? Alhamdulillah awalnya kita di 400 kilo, 400 kilo. Bentar Ustaz. Ini Iya. alhamdulillah Iya. juga ada frozen Minaku. Ya. Ini produk muslim. alhamdulillah Awalnya 400 kilo, alhamdulillah sekarang baru 35 ton per bulan. 35 ton sebulan. Iya. Masya Allah. Itu melibatkan berapa banyak reseller UKM ya? Memang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Santoso, bisnis ini tidak boleh egois. Artinya khairunas anfa'um linas. Jadi membangun kebersamaan. Man yarham yurham. Jadi kita memang mendidik ibu-ibu pengajian. Nah ini nih. Jadi yang jualan dengan kita kerjasama. Pertama ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan. Yang kedua anak-anak muda yang baru tamat kuliah yang belum dapat pekerjaan. Yang ketiga bapak-bapak yang akan pensiun yang cemas gajinya kurang. Alhamdulillah kita bina. Ternyata sekarang kita sudah membina lebih kurang hampir 200 orang. 200 orang saudagar. Jadi dengan tempat anak sekolahan masuk semua, ini Oh. dasar lagi ya. bahkan di pandemi kemarin itu kan mall tutup. Jadi orang justru bingung mau cari frozen kemana. Nah kita buka di sana itu betul-betul dahsyat sekali. Orang yang biasa belanja ke mall belanja ke kita. Dan kagetnya begini, biasanya dia ke mall dapat 3 potong, di tempat kita dapat 4-5 potong. Akhirnya menjadi pelanggan rutin kita. Nah, jadi dahsyat sekali. Memang berawal dari keinginan memang kita dagang kuliner juga. Cuma kita sekarang kulinernya bahan baku untuk kuliner yang sudah dibekukan. Nah, jadi itu. Ya. Simpel ya. Baik, kalau untuk di Minaku sendiri itu strateginya gimana tuh Ustaz kira-kira? Biar penjualannya bagus di samping maintenance reseller, Iya. apalagi tuh strateginya? Memang sebenarnya bisnis ini adalah sosialisasi, Iya. pengenalan. Oh gitu. Saya dengan siapa saja bicara, itu selalu saya selipkan saya jual ini. Padahal orang tidak tanya.
Yang saya tahu berita ini harus sampai ke Ustadz Yudi, harus sampai ke Ustadz Santoso, harus sampai ke ibu-ibu. Saya jualan ini. Lalu yang kedua, ibu-ibu kan gelisah dengan produk dalam tanda kutip yang non Muslim. Sekarang ini produk Muslim, udah jelas. Ini dengan Bismillah, dengan syariat, kesungguhan yang benar, pontes yang benar, targetnya memang ibadah. Jadi bersama-sama beribadah, plusnya dapat duit. Nah, jadi sebenarnya bisnis ini kata kuncinya kan ibadah. Jadi makanya makin rajin berbisnis, makin tinggi nilai ibadahnya. Jadi makanya tidak pantas seorang Muslim itu dalam dunia perbisnisan atau dunia perdagangan menjadi orang yang miskin, tidak pantas sekali. Nah, artinya itu kan membangun networking. Iya. Setiap ketemu kita coba cerita, sampaikan, informasikan. Ini generasi muda harus memahami. Ada orang yang malu berjualan tapi nggak malu berhutang. Ini yang aneh sekali kan. Benar ya? Iya. Padahal jualan halal gitu. Iya. Dan saya sendiri baru belajar ini. Ya, saya orang kan sebagai seorang ustadz dibilang ustadz pedagang kan malu. Saya justru nilai plus bagi saya itu Ustadz Zulfadli itu istilahnya ustadz pedagang tuh. Saya malah merasa dapat nilai tambah sebagai seorang pedagang. Jadi sebenarnya pedagang ini perlu masa. Masa saya sudah ada jemaah saya. Yang tidak boleh itu menipu jemaah. Berbisnis dengan jemaah boleh. Bahkan saya kurang duit saja, saya panggil beberapa orang jemaah yang punya duit, mau tidak kita kerjasama? Nah sekarang mau musyarakah atau memang mau mudarabah ini terserah, tergantung kita bagaimana aturan main yang kita pakai. Sebagai konsumen akhir, mereka penikmat makanan kuliner kita. Tapi begitu ada peluang bisnis, sebagian jemaah juga mau bersirkah. Ikut berbisnis dengan kita. Alhamdulillah ada jemaah itu yang memang setiap bulannya dapat dari kita jutaan. Satu hal nih yang berbeda juga barangkali di negeri kita. Jadi kalau antum misalnya ada dakwah gitu, kita juga komunitas Daipreneur juga dakwah, itu masih banyak jemaah yang agak sensitif dengan ustadz yang jualan. Iya. Kalau di Malaysia, memang transaksinya bukan dalam masjid kan? Iya betul, itu kan haram. Tapi kalau di Malaysia itu ketua majelis taklimnya akan mengumumkan. Jadi kalau ustadz ini punya produk madu misalnya, nanti dapatkan madunya di luar, itu difasilitasi bazar oleh jemaah gitu. Nah kalau kita kan ini madu, ini bukan di madu ya. Madu ya. Itu satu hal yang perlu pengkajian khusus ya. Jadi itu bedanya juga. Jadi seharusnya juga didukung lah oleh masyarakat. Jadi kalau ada dai yang berwirausaha, sebaiknya itu didukung. Mungkin pemahaman dan juga pemahaman para ustadznya tentang bagaimana bisnis dalam Islam. Lalu yang bagaimana konsep Islam, bisnis yang bagaimana yang dilarang di masjid itu transaksi memang dilarang. Tapi semuanya kan memang dalam Islam semua dibicarakan. Masalah bisnis Rasul bicarakan di masjid, kesehatan di masjid, politik di masjid, bahkan militer pun di masjid, kesehatan di masjid. Lalu kenapa memang kita membicarakan itu kok menjadi sesuatu kesalahan? Jadi memang para ustadznya juga harus memberikan pemahaman seperti itu. Ya lebih baik dainya jualan kayak ustadz kuliner saya fashion daripada pakai tarif kan? Iya betul. Kalau ngundang sekian kan nggak pas juga. Saya mohon maaf sejujurnya saya. Saya rasa mungkin sebagian IO-nya atau panitia. Iya. Baik, Ustaz. Kembali ke kuliner tadi. Kalau Ustadz ada bisnis kan ada akarnya yang kuat ya. Cabangnya terserah. Ustadz ada furniture juga. Ustadz ada minaku juga. Mungkin pernah fashion juga. Bahkan batu aki juga. Masih ada sisanya nih. Pokoknya palu gada. Nah, kalau di kuliner itu yang menariknya apa tuh Ustadz ya? Nah, saya sendiri juga ketika masuk Arifin Ahmad Bu ya, itu kan ketika KFC buka secara analisanya gitu, yang lain kan tinggal ikut tuh. Rata-rata begitu. Kalau KFC buka, yang lain UKM-nya ikut.
Jadi kita pengen juga buka kuliner gitu. Iya. Yang menarik tuh apa dari kuliner? Saya, Kabarnya iya, itu mesti 2 tahun kan membangun misalnya kafe. iya, iya, Biar dia balik modal itu kalau rata-rata penjualannya bagus tuh mesti 2 tahun gitu loh. betul sekali. Pertama, saya dapat kuliner ini luar biasa sekali. Pertama, di samping saya pingin, ide ini sebenarnya dari orang-orang yang luar biasa. Saya temu saudagar nasional di Surabaya. Urutan pertama masih kuliner. Saya ikut jaringan saudagar di Yogyakarta. Urutan pertama masih kuliner. Saya ikut lagi di Bandung. Urutan pertama masih kuliner. Saudagar Muhammadiyah. Terakhir saya ikut internasional di Bali. Urutan pertama masih kuliner. Ternyata anak-anak muda kita yang berbisnis di luar negeri itu kuliner halal. Di antaranya di Jepang itu masih muda sekali. Ternyata yang dia jual sederhana. Tempe, tahu, pop mie rebus, mie goreng. Hanya dengan itu yang dia jual, dia mendapatkan omset yang luar biasa. Jadi kuliner ini adalah bisnis nomor 1 dunia. Kenapa? Karena sore kita makan, besok kita buang, lalu makan lagi, buang lagi. Jadi ini betul-betul memang tidak habis-habisnya. Nah, jadi selama masih punya nyawa dan punya makan, berarti bisnis ini luar biasa sekali. Nah, jadi makanya saya sangat tertarik sekali dan sangat menyangkut sekali dengan bisnis ini. Apalagi waktu saya coba, ini rasanya enak, harganya terjangkau. Lalu di daerah-daerah yang lain sudah tonasenya udah bagus. Di Riau cuma 2 ton. Itu agak mengganggu perasaan saya sebagai seorang saudagar. Riau ini tukang makan, karena tempat rekreasi kan tidak ada. Dia makan coba kafe-kafe segala macam ramai sekali. Makanya saya ambil ini. Nah, menyangkut yang saya tanyakan tadi. Saya sebenarnya bisnis yang sudah eksis itu adalah furniture, interior dan furniture jati. Dan itu memang dalam kondisi ekonomi agak menurun, apalagi saya grade A, itu mahal sekali. Nah, dalam kondisi saya agak menurun seperti itu, saya ambil ini. Jadi saya ambil ini dengan volume yang kecil, 400 kilo. Padahal tuntutan pertamanya itu saya harus deposit 2M. Nah, 2M saya tidak ada. Lalu dari ilmu yang saya dapati dari kawan-kawan yang memang udah senior, kalau termasuk Pak Khairul Tanjung, kalau Anda tidak punya duit, jangan bisnis dengan duit, katanya. Karena duit itu hanya salah satu modal. Modal yang lain lebih banyak, katanya. Di antara modal yang lain apa? Persaudaraan, organisasi, kemauan, dan segala macam. Lalu saya temanilah big bossnya ini. Sampai saya dapat kepercayaan bisa membawa produknya. Cuma dalam skala kecil, uji coba 400 kilo. Nah, di saat mulai 400 kilo, yang saya pikirkan apa? Saya tidak pernah memikirkan untung di awal. Yang saya tahu, produk ini sampai ke konsumen. Ada punya kesimpulan di konsumen. Itu saya berani katakan 4 bulan saya tidak ada untung apa-apa. Lalu kenapa saya berani? Karena saya akan punya bisnis yang lain. Walaupun bisnis itu sedang nurun, lalu saya membangun ini. Walaupun ini belum dapat, ini kan saya jaga terus, saya jaga terus. Nah, jadi dalam membangun bisnis baru, maka bisnis yang lama itu usahakan dia untuk membantu. Nah, di saat ini turun, ini udah naik dia. Nah, sekarang apa tadi? Awalnya yang ini disuplai oleh bisnis saya yang lama. Sekarang apa yang terjadi? Bisnis baru inilah yang membantu bisnis saya yang lama. Karena karyawan 30 orang. Ini karyawannya cuma 10 orang. Awalnya yang ini yang bantu yang 10 orang. Sekarang yang 10 orang itu yang bantu yang 30 orang ini. Jadi memang harus seperti itu. Jadi kita harus mampu menyikapi atau membaca situasi bagaimana cara bertahan seperti itu. Seperti Ustaz Yudi, ini udah ada ini. Nah, apalagi dua-duanya sama-sama maju kan. Nah, sama-sama maju kencang sekali. Andaikan salah satunya miring, maka ini kita genjot ke atas. Jadi ada keseimbangan di sana. Jadi sebenarnya di masyarakat kita ini bisnis itu kan sesuatu yang memberatkan. Sebenarnya sesuatu yang sangat ringan, tidak perlu pikiran. Benar ya. Kalau melamar pekerjaan perlu buat lamaran. Iya. Nunggu hasil. Iya.
Kalau dipanggil datang, Iya. terus tes lagi banyak kali. Kalau jualan Minaku tinggal jual aja ya. Saya tinggal bawa. Cuma seperti yang saya dikatakan, saya ini orang yang tidak malu untuk menawarkan sesuatu. Orang berbuat dosa saja tidak malu, masa kita berbuat ibadah malu? Makanya kalau orang undang saya ceramah, ini Ustaz Zulfaqli pasti cerita awalnya bisnis ini. Dan bagi saya tidak ada persoalan seperti itu. Kenapa? Halal. Apalagi peluang yang besar itu di dunia bisnis. Baik. Nah, Jadi kalau tadi punya cabang macam-macam, bahkan yang lama itu justru didukung yang baru. Iya. Dan semangat Ustadz ternyata grade pertamanya adalah kuliner ya. Dari Iya. beberapa pertemuan juragan saudagar dunia Muhammadiyah. bahkan internasional. Nah kan sekarang katanya kalau mau punya keberhasilan harus fokus gitu di Iya. satu bisnis gitu. Iya, iya. Nah apakah ini juga jadi kendala untuk membangun cabang-cabang usaha tadi, Ustaz? Ya, betul. Walaupun itu sudah punya Minaku, nanti punya yang lain lagi gitu. Oh, iya. Fokus dengan satu bisnis. Sebenarnya begini, saya sebenarnya tidak boleh bercabang hati. Allah menjadikan dua hati dalam tubuh manusia, itu betul sekali. Ternyata saya ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Nuriyati Subakat yang punya Wardah. Masya Allah. Waktu saya ke sana, omset beliau per hari itu masih 10 miliar per hari. Nah, setelah itu beliau akan tambah pabrik lagi. Kalau saya istilahnya saya jumlahkan menurut saya saja dengan tambahan itu paling tidak 15 miliar lah beliau satu hari sekarang. Lalu beliau katakan seperti ini, ibu hebat. Ya kan, kawan-kawan bilang ibu hebat. Bukan saya yang hebat. Saya hanya menyatukan orang-orang hebat katanya. Nah, si A ini kemampuannya, si B ini kemampuannya, si C ini kemampuannya, si D ini. Lalu saya rangkul mereka sama-sama. Jadi mereka ini akan berperan sesuai keahliannya. Nah, saya contoh seperti itu, ya kan? Jadi saya berdiri di tengah-tengah. Ternyata untuk megang Minaku sudah ada orangnya. Iya. Megang Mebelet juga sudah ada orangnya. Lalu sekarang saya juga distributor kopi, yang kopi sudah ada juga orangnya. Nah, bahkan saya sering menganggur. Kalau yang satu sudah jalan, saya kerja apa lagi? Nah, saya cari lagi. Lalu dia bisa, saya nganggur lagi. Ternyata keahlian saya bukan menjadi seorang pedagang. Ternyata keahlian saya adalah membina pedagang. Nah, jadi sebenarnya itu yang menjadi bidang saya. Bahkan saya disuruh bawa ini belum tentu terjual juga. Cuma saya bisa ngajari anak muda ini bagaimana cara jualnya. Nah, itulah bidang saya sebenarnya. Makanya sekarang 200 orang itu dalam binaan kita. Jadi 200 orang itu, misalnya ada keuntungan 25%, biarlah mereka 20%, kita sisakan 5% saja. Cuma semua mereka menyisakan 5% untuk kita. Jadi kelebihannya itu saja, kita mendapatkan kuantiti. Jadi kalau ada mahasiswa, kalau tadi berdasarkan survei ya, kuliner itu adalah di level pertama. Ya. Ketika ada mahasiswi yang punya kemampuan memasak ya, lalu ketemu ya, mungkin bisa jadi juga ya. Insya Allah harus jadi. Karena dia punya tenaga, Ustaz Zul punya dana investasi. Tinggal dia buat semacam bisnis plan gitu. Iya. Dimana menarik. Kalau seorang investor itu kan tanam dana, kira-kira baliknya berapa lama gitu. Latar belakang panjang-panjang. Iya. Jelas dia lihat portofolionya dan seterusnya ya. Jadi generasi muda menarik juga gitu. Kalau kita di kampus gitu dapat gelar lalu nganggur sekian tahun, nggak pas lah kondisi hari ini. Jadi yang paling penting itu kan bukan banyak gaya ya, tapi banyak karya. Ini kan karya ya. Iya. Nah, dan berulang kali kita menyebut sebuah diskusi, Innallaha hayyul mu'min al-muhtarif. Iya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berkarya. Mereka pandai kuliner, kemudian Ustaz Zul bisa sebagai saibul malnya, membiayainya. Dan ini peluang ya. Dan sekali. banyak yang seperti itu. Akhirnya mereka bagi hasil ya untuk cabang-cabang yang sekian. Memang maju itu bersama. Salat sendiri kan nilainya 1. Kalau bersama langsung 27. Bekerja dan berbisnis juga seperti itu. Minoritas menguasai ekonomi Indonesia, kata kuncinya apa? Network. Mereka kuasai dari hulu sampai ke hilir. Mereka minoritas.
tapi mampu bersama-sama bisa menguasai yang besar. Baik Ustaz Zul, Iya. Biar lebih fokus, usaha kuliner menarik ya, masuk pada level yang pertama. Tapi ada yang gagal, ada yang sukses juga. Iya. Ada yang gagal, ada yang sukses. Iya, juga, iya. ya. Nah, kira-kira kenapa jadi faktor kegagalan ini? Karena kalau kita jasa, Ya. di sebelah Syafiq Shop kan barbershop ya. Saya juga pengen tuh punya barbershop, cuman nggak pada mangkas saja gitu. Iya, iya. Karena guntingnya nggak basi. Iya, Kalau ayam ini sesuai orderan boleh lah, ya. Tapi kalau kita buka kelapa, kemudian kita udah goreng ayamnya, kan basi tuh makanannya. Salah satu risikonya ya, high Iya. risk juga. Iya. Mungkin ini tetap menyemangati lah para pelaku UKM yang berbisnis kuliner itu, kira-kira strategi yang lain itu apa tuh? Biar kita tetap Saya ini bedanya ya. Iya. Saya tidak pernah melihat yang gagal. Iya, iya. Kenapa? Karena memang dalam diskusi ana indozon ya abdi bi. Iya, iya. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Walaupun jatuh tapi dia justru bangkit lagi. Kebaikan sebenarnya Allah tidak pernah mengazab orang beriman, hanya menguji apakah pantas dia gridnya dinaikkan. Jadi makanya kata-katanya kan wabasyiri sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Artinya ada kenikmatan di balik cobaan itu. Jadi sebenarnya ibaratkan orang belajar mobil, yang jatuh itu kan 1-2. 998 itu kan bagus. Saya contoh yang 998-nya itu. Yang gagal itu cuma sedikit. Yang sukses itu banyak. Tapi entah kenapa masyarakat kita kok suka membicarakan yang gagal. Sama kita suami istri, persamaan kita itu 9. Kenapa yang harus dibicarakan itu perbedaan? Jadi ceritanya dari ayam ke istri ya. Jadi ayam ke istri, karena istri apabila dikasih ayam ini senang sekali. Makanya namanya Unimas. Unimas. Jadi makanya kalau ingin maju, kata kuncinya pertama sekali apa? Memang di sini. Ana berpikir positif. Setelah berpikir positif, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jangan pernah menghina diri kita. Orang lain bisa, insya Allah saya bisa juga. Kira-kira orang lain itu kelebihannya apa? Jadi saya posisinya di situ. Jadi makanya bagaimanapun kehidupan saya tidak pernah bersedih. Saya orangnya selalu cerah ceria. Nah, walaupun dicerah-cerahkan. Lalu yang kedua, setelah dia tahu, berani melangkah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata perubahan itu dimulai. Walaupun seseorang itu punya mobil bagus, tapi hanya rencana pergi ke Bukit Tinggi tidak jadi. Biar dia punya sepeda, tapi berani bismillah mengayuh. Ya ini sebenarnya kan wajar saja. Iya. Jika seorang sudah mulai menghabiskan waktu, biaya, ternyata kemudian menjadi sia-sia gitu. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia kalau berangkatnya dari sebuah spirit ibadah. Iya. Cuman kan bukan hanya membangun ruhiyah semangat bisnis kulinernya, Iya, iya. tapi kalau ada murid Ustadz tanya gitu, Iya. atau anak muda tanya, atau ke Ustadz Santoso ya, biar kita itu bertahan di bisnis kuliner tuh tahapannya apa gitu, biar gampang. Iya, iya, Karena iya. kita terlalu banyak habiskan biaya pendidikan ini, saya menyebutnya stupid cost gitu. Ini maaf saja. Iya, iya. Jadi ada orang kuliah misalnya di perhotelan terus nganggur juga, kan Iya, aneh gitu. iya, iya. Ada orang sekolah di tata boga terus nganggur juga gitu. Iya, iya. Jadi mungkin mereka harus tahu, 1 ini loh, 2 Oh. ini, 3 ini. Iya, iya. Jadi kalau spiritnya boleh gitu. Iya, iya, iya. Kan bisnis itu kan nggak langsung entrepreneur. Iya, betul. Makanya ketika kita dengar ayat li'ila fi Quraisy, Iya. Rasulullah itu di lingkungan orang-orang Quraisy. Berarti ini kan entrepreneur sebelum entrepreneur. Iya, iya, Nah, iya. ini yang perlu kita matangkan. Itu sederhana Jadi, Bapak sekali. Belur. Nah. Itu sederhana sekali. Iya. Berangkat dari yang memang sederhana sekali. Seperti misalnya Ustaz Santoso, beliau tidak perlu mikirin modal besar dulu. Action. Beliau ini 1 ayam saja, lalu beliau bikin, maaf, ini tidak usah jual beliau dulu. Ini Ustaz Zulfadli, coba nih tes bikinan saya. Berapalah modalnya ini? Ya taruhlah modalnya beliau 50.000, ya kan? Atau beliau ditaruh sekarang betul-betul kere, minta duitlah 50.000, tak bikinin ayam Unimas nanti, ya kan? Coba dicoba. Ini dasar ini enak ini, tolong bikin lagi lah 5.
Lalu saya cerita lagi sama Ustaz, jadi tolong bikin. Jadi berangkat memang dari sesuatu yang sederhana yang kita mampu dengan senang hati, dengan sendirinya memang artinya promosi dari mulut ke mulut itu dahsyat sekali. Nah, sekarang itu yang banyak Apalagi gagal. makanan, ya. Dia memulai dengan sesuatu yang mahal, dengan sesuatu yang sulit. Itu berat. Jangan seperti itu. Pakai memang konsepnya Agim. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, mulai dari yang suka. Hidup ini dalam Al-Quran apa? Tobakan dan tabakin, setingkat demi setingkat. Makanya Jadi kalau saya pingin bangun bisnis sebesar itu, maaf sekarang kan, maaf nih, udah omsetnya udah M ya. Saya tidak pernah berpikir itu ada M-nya. Yang saya tahu apa? Saya harus mulai, setiap hari saya tambah, setiap hari saya jalan. Kalau bisa lari ya lari, kalau tidak bisa lari ya maraton, gitu aja. Jadi bisnis sebesar apapun, kita tidak pernah sakit hati dan tidak pernah sakit kepala. Nah, apalagi ada kompetitor tadi. Kompetitor ini disikapi supaya memang bisa bekerja sama dengan kita. Dia punya barang ABC, saya CDE, tinggal berkolaborasi. Ya kan, tinggal kita ngajak dia bersama-sama. Ternyata harusnya kita dapat 1 menjadi 2. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit. Berangkat dari yang ringan, yang sederhana, yang bisa dikerjakan, yang gembira, sehingga apa yang terjadi, kita mencapai kesuksesan dengan kebahagiaan sekali. Jadi kalau ada orang yang bisnis berat, susah, segala macam, di awalnya saja sudah begitu, bagaimana berikutnya? Ya kan, sederhana sekali ya. Diperbaiki di awal. Iya, harus. Itu mindset yang salah. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah, luar biasa ya. Ya. Mungkin akan lebih hidup juga ya diskusi kita sore ini. Kalau Boleh juga termasuk bertanya cara membuat ayam ya. Dan alhamdulillah yang sore ini bergabung di Salasa Ngobi bisa Nanti mencicipi. bisa mencicipi ya. Mencicipi. Atau sekarang diputar juga Oh, nanti atau cari nasi dulu ya. jadi kalau seandainya memang ada kawan-kawan yang pingin nanti bisnis Kuliner. frozen itu, juga. itu kita membimbing mereka itu dengan modal sekecil mungkin sampai dia mandiri gratis. Datang pun dia ke tempat kita, giliran minum kita kasih minum, giliran makan kita masih makan. Oh, baik. Iya. Baik, Ustaz, Jalan karena Kapling sudah 1. setengah 6 lewat ya, mungkin akan lebih hidup. Jalan Kapling 1. Mungkin langsung ditanya saja. Harapan Daya. Oh, ini langsung ada yang tanya ya, Bu? Ada. Baik. Iya. Alamat di Frozen Minaku, Arapara. Jalan Kapling 1. Ya, bisa dicatat ya, Jalan Kapling 1, Nomor 29. nomor 29. Harapan Raya. Harapan Raya. Sebelum di Senaker dekat lembaga permasyarakatan. Nanti bisa diulang lagi. Iya. Iya. Ini Ya, nanti. Baik. bisa. Baik, ada yang bertanya di apa? Di di Ya. apa? Oh, yang baru di studio ya. Ya, silakan, Bu. Saya juga tadi ke sini lambat ya Pak Ustadz ya. Iya. Kaget juga kan diajak sama Budi tadi ke sini. Perkenalkan saya namanya Ita, saya Bu dari Ita. Paraya. Ya. Mungkin ini saya Dari tadi Paraya dekat. saya tertarik tadi karena dengar Frozen tadi. Iya. Kemudian dalam mimpi saya beberapa hari yang lalu masih ada WA-nya. Saya minta di rumah saya tuh ada kayak showcase gitu ya. Iya. Bukan showcase ya, freezer. Freezer. Saya tempat ini, saya pengen nyediakan itu karena anak-anak saya tuh pengen jualan. Bunda, Masya kami Allah. kan nggak sekolah. Biasanya kami di rumah, boleh nggak kami jualan? Iya. Saya telepon ini apa namanya yang biasa tempat kakak saya ambil ini ya nugget apa Iya. segala macam gitu kan di Jalan Panda. Mereka belum survei, udah janji 2 minggu yang lalu minta survei, mereka survei gitu kan. Nah gitu tadi saya dengar ini kok keren ya, saya ketemu sama apa yang pengen saya cari sama ini gitu ya kan. Karena apa di lingkungan saya itu ibu-ibu kan agak malas-malas masak, mereka Ya. bekerja gitu kan. Nah, Tuh. mereka suka Yang beli malas masak itu memang orang Frozen. Ya. kan suka belinya yang kayak gini gitu ya Ya. kan. Nah itu yang membuat saya tadi Allah pertemukan ya satu sama terhubung ya saya Ya. ke sini gitu ya kan. Memang saya nggak tahu isinya apa tadi. Yuk ikut yuk gitu ya. Kan saya ditodong aja tadi sama Bu S sama ini yuk ikut. Ternyata apa yang saya inginkan Allah kabulkan di sini terjawab gitu ya kan. Saya bagaimana cara mendapatkannya yang pengen saya tanya sama Oh, Ustaz iya. gitu. Saya kebetulan tinggal di Sakuntala depan Dekat. Masjid dekat. Dekat. Kan saya
lama ngisi di Masjid An-Najah. Oh iya. Masjid bawahnya Muhajirin ya. Saya persis depan aja ya. An-Najah. Sana. Saya di An-Najah. An-Najahnya di perumahan. Mungkin sistem Perumahan kerjasamanya seberangnya itu, kira-kira tipenya gimana? Misalnya ada dealer, ada main dealer, ada agen. Kita memang sengaja, memang kalau dari pusat itu persyaratannya kan banyak. Cuma kata kuncinya kan memang bisnis ini kan ada materi ceramah kita jihad dan ibadah dalam bisnis. Yang pertama memang bisnis itu ibadah. Yang kedua itu kan skill, pengalaman dan ilmu. Yang ketiga itu kan membantu orang. Iya, iya. Membantu orang. Ya kan? Artinya kalau- Melayani orang. Jadi yang keempat itu memang membangun ukhuwah, membangun ukhuwah. Jadi apabila kita mau berangkat dari konsep agama seperti itu, bisnis ini sangat nyaman, sangat ringan dan memang bersemangat. Kenapa? Karena orang yang bekerja dan berbisnis dengan ikhwan itu andaikan dia punya dosa besar, dosanya tidak bisa terampuni oleh salat, puasa dan haji, bisa diampuni oleh pahala bekerja dan berbisnis. Di hadis yang kedua itu orang yang bekerja dengan ikhwan itu berangkat di pagi hari, pulang di sore hari, lelah dia. Kelelahannya itu ternyata pahala yang menghapuskan dosa-dosanya. Jadi makanya berbisnis ini sesuatu yang sangat menyenangkan dan sangat bersemangat. Kalau hasil akhir faiza azamta fatawakal, itu kan Allah yang punya. Jadi pebisnis muslim tidak pernah membicarakan hasil akhirnya berapa. Dia berhitung di awal, dia punya strategi di perjalanan, sudah jalani saja begitu. Makanya nyaman, kapan dia untung Allah yang tahu. Karena rezeki udah pasti. Bikat birizki wa ajali wa amali sakinah sahih. Kalau mulai persyaratannya hanya beli produk 1 juta. Beli produk 1 juta. Bukan membayar. Hanya beli produk 1 juta untuk itu sebagai persyaratan yang Langsung ringan. harga reseller. Langsung harga reseller. Lalu bagaimana caranya? Kita bimbing dan itu boleh datang setiap saat untuk kita bimbing bagaimana cara memasarkan produk itu. Ya alhamdulillah, Ya. saya juga sudah memulai Bu, kira-kira setahun ini di Minaku. Waktu anak-anak sekolah bagus, repeat ordernya tinggi di Sapik Shop. Dan sederhana saja, bahkan dulu nggak sampai 1 juta Ustaz. Dulu ya. Bisa 500.000. Mungkin pengecualian Iya. Dai kawan-kawan Oh, kalian. iya. Ya. Karena Kadang produknya bagus dan dari depan nggak kemasannya bisa dia bagus. masuk. Dari depan dia kan harus ada aturan. Oh iya. Ternyata duitnya kurang, dia pergi ke belakang pinjam duit Ustaz dulu. Itu Oh, kan gitu. lain cerita. Ya, lain cerita. Terus pinjam balik ke depan lagi. balik ke depan lagi. Jadi 1 juta Bu, silakan pilih produk yang diinginkan. Ada bola-bola, ada Sekarang otak-otak, ada 417 item. variannya. Oh, masya Allah. Ada 400 dari 10 item hanya 400 kilo. Sekarang 417 item itu alhamdulillah kita nghabiskan per bulannya 35 ton. Sekarang sedang semangat untuk 50 ton. Alasannya satu aja, karena memang ibu-ibu sekarang malas, bukan ibu-ibu yang di sini. Di sini tidak ada bedanya Bu ya. Ya. Jadi dia kan pingin praktis. Kentangnya ada, ubinya ada, ayamnya ada, dagingnya ada. 2 menit langsung jadi. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang bisnis frozen itu sangat-sangat menjanjikan sekali. Dan Saya kita ada beberapa tempat, Ustaz Yudi, saya pergi ke Bandung. Masa omset jualan itunya 20 M. Saya ke Jakarta, omset jualan frozennya 18 M. Kaget saya. banyak itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang The power of emak-emak. ya luar biasa sekali. Nah, jadi Iya, sebenarnya emak-emak itu. ini mau optimalkan potensi sumber daya laut Indonesia ya. Dan saya punya meja di sana tuh boleh dikunjungi setiap saat. Yang penting WA dulu. Ya. Baik, bagi yang bertanya juga kalau Ustaz Santoso silakan Ibu. Enggak, saya mau nanya dulu kan 2 tahun yang lalu saya kan pernah jadi reseller ini Minaku, Ya. masih ada spanduknya tuh. Jadi kalau saya mau lanjut lagi harus belanja juga lagi 1 juta bagaimana Pak? Oh, Dulu kalau masih memang di 700 sana Terdaftar. nama ibu sudah tidak terdaftar lagi, harus belajar lagi. Harus belajar. Sebenarnya bisnis ini sederhana, cuma kadang-kadang kita termasuk sudah berani memulai.
seperti yang Ustaz Yudi katakan tadi, orang sangat takut dengan rugi. Padahal rugi itu tak ada. Yang ada itu adalah dapat pelajaran dari kerugian itu. Jadi dapat pelajaran. Nah, orang baru ruginya maaf 100, 200 udah kaget dia. Bagaimana ruginya nanti 1 juta, 2 juta? Bagaimana ruginya nanti kalau 1M, 2M? Saya udah pernah rugi sampai angka M seperti itu. Lalu saya pikirkan, saya pernah rugi ini 300 juta, dan saya pikirkan, lalu saya pindahkan ke adik saya. Adik saya sekarang untung besar dia. Dia bisa bikin rumah senilai 1,5 M setelah saya kasih modal seperti ini. Lebih bagus rumah dia sekarang dari barang yang memang kita tutup. Jadi sebenarnya keistiqomahan kita di dalam menata sesuatu itu memang sunatullahnya memang harus seperti itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqamah itu membawa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi kadang-kadang kan sikit saja kena udah langsung. Nah, jadi keistiqamahan itu dalam bisnis perlu. Artinya kegagalan itu adalah sebuah batu lompatan yang proses. lebih besar. Karena kita belajar dari kegagalan. Iya. Antara kegagalan dengan kesuksesan seimbang. Antara cobaan dengan kenikmatan seimbang. Takkan pernah seseorang dapat nikmat besar sebelum melewati masa ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan beriman sementara mereka belum diuji? Jadi ujian itu dan kerugian itu suatu kepastian yang harus dilewati. Cuma bagaimana solusinya? Orang sedang punya utang itu siapa? Epi Trenggono utangnya 63 miliar. Akhirnya waktu acara kemarin jadi berapa? 4 triliun. Hanya di hitungan di bawah 10 tahun bisa seperti itu. Yang awalnya jangankan surplus ya, iya. Positif, untuk nolkan saja susah. mati ya. Cuma ada hebatnya dia. Setelah dijual asetnya ada lebih kurang 2M, dia bergembira di 2M tadi. 1M dibayarkan ke utang, 1M dimodalkan. Iya. Coba dengan 1M dimodal padahal utangnya lebih 65 miliar. Dan yang menarik tuh maaf ya, karena kita dikejar-kejar waktu ini, Iya. Ustaz Santoso. Brownies itu juga kue gagal kan awalnya ya. Iya. Benar Bu ya. Masya Allah. Ternyata brownies itu dari kegagalan juga ini. Sehingga kita lihat tuh banyak yang besar gara-gara brownies itu ya. Kemampuan ibu-ibu dalam berkarya bikin kue, sebenarnya ibu-ibu di mall, di minimarket itu siapa yang bikin? Ternyata ibu-ibu jemaah kita. Kenapa saya tahu? Mereka mengeluh, belum dibayar Ustaz. Udah 4 kali belum dibayar Ustaz. Baik. Jadi yang hebat siapa sebenarnya? Ibu-ibu. Cuma memasarkan ibu-ibu ini yang kewalahan. Nah, itu yang memang harus kita dampingi. Iya. Ya, saya kira itu. Iya. Dia ibu-ibu ini memasarkannya juga jago Ustaz. Iya. Cuma karena ketemu kawan lama lebih lama ngerumpinya gitu, daripada masarin produknya. Gitu. Baik Ustaz. Ini kembali ke Unimas Ustaz. Kira-kira kalau Ustadz ini kan membangun bisnisnya tawaduk ya, rendah hati. Jadi saya nggak sungkan-sungkan nanyanya gitu. Mungkin visi besar banyak juga nih. Iya, cuman dia pelan-pelan tuh ilmu padi. Ya, kira-kira visi besarnya nanti mau dibawa kemana Ustadz? Apakah ingin seperti CFC, ya, KFC ya, dengan konsep sendiri gitu? Kira-kira gimana nih ke depannya? Ya sebenarnya kalau ayam ini kita sekarang juga sudah mulai mengarah ke frozen ya. Frozen, Ya, ini sudah banyak sekarang. Iya, sekarang sudah mulai dan kita sudah mulai eksperimen beberapa Iya. produk termasuk bebek, kemudian ayam kampung, kemudian puyuh juga. Sedikit ya Bosat, sudah ada yang datang ke tempat kita. Saya punya ayam frozen sekian, tolong ditampung. Ada yang datang ke Iya. kita. Nah itulah barangkali diantaranya juga kompetitor kan. Artinya dan ayam frozen kita bisa kemudian digunakan untuk bakar. Artinya di sana sudah ada bumbu bakarnya, ada juga yang kemudian dipakai untuk goreng gitu. Dan dengan rasa, tekstur dan bentuk yang tidak berubah dari yang langsung gitu ya.
Jadi memang ke depan bisnis kuliner ini ya memang harus mengikuti kondisi pasar ya. Dimana pasar kita ini kan masyarakat kita semakin sibuk. Iya. Masyarakat yang semakin sangat terpolarisasi dengan berbagai macam pekerjaan. Perilaku yang berubah. Perilaku berubah gitu. Maka kemudian kita harus siapkan juga sesuai dengan kondisi mereka. Maka Frozen itu diantaranya menjadi sebuah lirikan juga dari Unimas. Planning gitu. ke depan saat ini. Planning ke depan gitu. Dan tadi mungkin juga berkaitan dengan jaringan. Saya pikir apalagi kita berangkat dari Daipreneur ya. Sebenarnya Unimas ini dan mungkin Frozen Food ini memang sebuah media untuk kawan-kawan ibu-ibu, para dai juga itu untuk bisa memulai sebuah usaha gitu. Seperti saya ayam ini frozen itu saya bisa kasih space sampai 20% Masya Allah. dari harga jual ini gitu ya. Oh menarik ya, tinggal Dari jualan aja ya, apa 20%? 20% ya. Apa harganya Pak? Kalau yang ini 75 Bu. 75. 75. Jadi Jadi satu ekor ya? satu ekor. Satu ekor. Sambal. Sudah lengkap dengan sambal. Tapi kalau frozen tentu kan tak pakai sambalnya. Kalau frozen nanti paling pakai bumbunya gitu. Tapi kalau sudah ya ini tahan juga ini. Sambal ini di luar kulkas aja dia. Oh, kalau di frozen lebih. Saya bikin frozen. Ya, kalau di frozen lebih. Kalau ayam ingkung itu dibakar itu Pak. Ini bisa dibakar, bisa digoreng, bisa direbus gitu ya. Kalau ini udah siap makan. Kalau ini sudah siap makan, nanti. Ya. Misalnya dari frozen nanti kita apa dibakar? Kalau dari frozen dia bisa bisa dibakar sama digoreng. Terserah kita. Ya, terserah kita. Tapi kalau mau direbus itu memang dari fresh ya. Dari fresh dan itu Pak, enggak. Pak, yang nugget itu misalnya kita mau jual nugget modalnya 1 juta. Jadi itu kalau frozennya biasanya disiapkan dengan apa yang dijual, apa yang kita yang anunya itu apa? Kita itu kan banyak. Pak. Freezernya. Freezer. Yang kayak gitu. Iya. Ya, freezernya. Kita sengaja menjual produk semurah mungkin sehingga kita dapat keuntungan sekecil mungkin. Cuma memang yang jualan semandiri mungkin. Ya. Semandiri mungkin dalam artian dia beli freezer sendiri, lalu dia beli sama kita juga lepas. Dan barangnya pun tidak ada returkan. Kenapa? Karena yang sudah-sudah barangnya kurang terus Bu. Datang misalnya hari ini 4 ton, itu besok yang reda kebagian lagi. Bahkan yang sering karyawan saya kena marah, kenapa kok saya tidak disediakan? Suatu sisi memang dia marah tidak bagus, tapi dalam sisi lain saya gembira, berarti barang saya laku. Saya dulu kan Pak punya kantin di SD Muhammadiyah itu kan saya kan pakai produk Bapak juga. Setiap minggu itu sampai 20 piece saya beli. Iya. Untuk makan anak-anak. Oh, digoreng lagi ya Bu ya? Kantin Muhammadiyah mana? Hah? Yang di mana? Yang di Paus. Oh, yang di Paus ya. Ini Bapak nih yang sering. Sekarang sudah mulai banyak dan sudah mulai banyak juga yang barangnya yang murah-murah. Sekarang udah 417 item. Jadi sebenarnya itu bisnis ini memang keistiqamahan kita di dalam berjualan. Dan jangan pernah takut dengan yang namanya rugi. Jangan pernah takut. Orang yang berani rugi untung dan orang yang takut rugi tidak akan pernah untung selamanya. Jadi untung tuh bisa dua Ustaz ya. Iya. Pertama uang, profit, materi. Iya. Tapi untung yang luar biasa itu yang gaib itu adalah pahala ya. Itu. Itu yang menyemangati kita ya. Ada buku khususnya itu kenapa masyarakat Indonesia ini lambat kaya karena tidak mau mencari keuntungan yang gaib katanya. Mungkin Selasa Ngobi ini bisa juga bedah buku kali ya. Jadi ada satu buku yang membuat kita terinspirasi, bisa kita bedah juga barangkali Ustaz ya. Saya betul-betul memang dibesarkan oleh buku. Oleh buku apa oleh ibu Ustaz? Oh, ibu sama buku. Oh ibu. Jadi kenapa? Artinya buku-buku yang menjadi mentor saya itu sampai hancur-hancur saya baca. Bisa 10 kali saya baca buku itu. Dan lagian saya sangat suka menanya kelebihan. Misalnya Ustaz Yudi kelebihannya di mana? Saya tanya terus. Ustaz Santoso kelebihannya
saya tidak pernah mencari sesuatu yang negatif dari orang, tidak pernah. Oke. Saya betul-betul mencari sesuatu nilai positif aja. Baik, Ustaz. Ya. Ini minta maaf karena hampir jam 6. Kayaknya Selasa Ngopi ini satu hari yang kita tunggu ya. Iya. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas ini. Boleh di Akasia yang seperti biasa, boleh request ya dari teman-teman pelaku UKM, bisa dibuat di tempat usaha, sekalian kita saling berkenalan, silaturahim, mudah-mudahan saling belanja juga. Yang jelas ada diskon gitu ya. Yang penting doa lah sama-sama. Barangkali untuk Selasa ini kita cukupkan dulu ya, Ustaz. Lebih ini. Sedikit, itu udah ada frozennya? Belum, baru akan tadi. Oh, sudah, Sudah, Ustaz. sudah mulai. Cuman kemasannya yang memang belum firm ya. Tapi kalau sekedar ibu mau jualan sudah bisa. Ya, ya. Sudah bisa. Dan bagi yang ada di rumah, kalau mau cicipin boleh datang ke Sapik Shop One Stop Shopping. Ini Jalan Purwodadi ya. cara nyisipannya gimana? Ya. Makanya jangan Dipotong-potong aja kan. patah semangat. Biar mereka Saya masing-masing. tengok ya, kawan-kawan. coba. Cuci tangan, Zat, boleh. Sebab itu gampang patah semangat. Bahkan ada yang Oh, nyalakan pakai anu saya. aja, pakai garpu pinjam. Nyalakan Ya. saya begini. Baik, kita tutup dulu barangkali ya. Baik, sahabat entrepreneur, sahabat daipreneur, jaringan saudagar Muhammadiyah, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya bersyukur sudah menjadi host dan sekaligus tuan rumah, izin Allah. Ahlan wa sahlan di Sapik Shop. Semoga kita bisa saling mendoakan saat ya. Dan bagi yang tidak bisa mengikuti Selasa Ngobi ini atau ngobrol bisnis dengan Sajul Fadli di hari Selasa, Santoso dan beberapa narasumber yang lain ya. Termasuk Selasa kemarin adalah membangun pariwisata ya, wisata syariah, dan Selasa depan mungkin dengan topik yang berbeda. Jadi kalau nggak bisa hadir, ikuti saja di fanspage-nya Selasa Ngobi ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa. Semoga ini bagian ibadah kita dan semoga menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dari apa yang kita jual, apa yang kita produksi, apa yang kita distribusikan. Terima kasih sekali lagi. Kami undur diri. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Selasa Ngobi. Ya, insyaallah. Dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinjam sendok garpu atau Boleh. apa untuk dipotong? Dari foto. Alhamdulillah. Jadi bahkan ada yang gagal itu nyalahkan kita ada. Kalau sayanya gagal